Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna dengan NIM A25125200048 dari program studi pendidikan kimia kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sifat koligatif larutan, di mana pengertian sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarutnya, bukan pada jenis zat terlarut. Artinya, selama jumlah partikel zat larutnya itu sama, maka pengaruhnya terhadap sifat koligatif larutan juga sama, walaupun jenis zat larutnya itu berbeda. Nah, macam-macam sifat koligatif larutan itu ada 4. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Yang kedua, kenaikan titik didih. Yang ketiga, penurunan titik beku, dan yang keempat adalah tekanan osmotik. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang materi penurunan titik beku, di mana titik beku adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap pelarutnya. Pada tekanan 1 atm, air membeku pada 0 derajat Celcius karena pada saat suhu itu tekanan uap air sama dengan tekanan uap esnya. Rumus yang digunakan adalah delta TF sama dengan TF larutan dikurang TF pelarut. Dan persamaan yang sering digunakan adalah delta TF sama dengan KF dikali M, dimana kita ketahui bahwa delta TF adalah penurunan titik beku, KF adalah tetapan titik beku pelarut, dan M adalah molaritas. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang contoh soal, di mana soalnya itu adalah hitunglah titik beku air dalam radiator mobil yang berisi cairan dengan perbandingan 88 gram etilen glikol, MR-nya sama dengan 66, dan 160 gram air, MR sama dengan 18, dan KF sama dengan 1,86 derajat Celcius. Diketahui bahwa massa etilen glikol adalah 88 gram, MR etilen glikol 66, massa air 160 gram kita ubah ke kilogram menjadi 0,160, dan KF airnya adalah 1,86 derajat Celcius. Yang ditanyakan itu adalah titik beku larutan atau TF. Nah, penyelesaian dari soal tersebut adalah kita harus mencari molaritas larutannya dulu, di mana rumusnya itu adalah M sama dengan massa telarut per MR telarut dikali 1000 per massa pelarut. Kita masukkan nilainya itu M sama dengan 88 gram per 66 dikali 1000 per 0,160, di mana nilai dari 88 per 66 itu adalah 1,33, dan nilai dari 1000 per 0,160 itu adalah 6,25. Nah, hasil dari 1,33 dikali 6,25 itu adalah 8,33 molal. Nah, setelah kita mencari molal, kita mencari penurunan titik beku atau delta TF, di mana rumusnya itu delta TF sama dengan M dikali KF, di mana nilai M-nya itu adalah 8,33 dikali KF-nya itu 1,86 derajat Celcius. Nah, 1,833 ini kita kalikan dengan 1,86 hasilnya menjadi 15,50 derajat Celcius. Nah, setelah itu kita mencari titik beku larutan yang ditanyakan pada soal, di mana kita menggunakan TF larutan sama dengan TF pelarut dikurang delta TF, di mana kita kasih masukkan nilai TF pelarutnya itu adalah 0 derajat Celcius dikurang delta TF nya adalah
15,50 derajat Celcius, hasilnya itu menjadi minus 15,50 derajat Celcius. Nah, kesimpulan pada soal tersebut adalah penambahan etilen glikol 88 gram ke dalam air 160 gram menyebabkan terjadinya penurunan titik beku air dari 0 derajat Celcius menjadi minus 15,50 derajat Celcius. Etilen glikol digunakan sebagai zat anti beku dalam radiator mobil, terutama di daerah dingin, karena sifatnya yang menurunkan titik beku air, sehingga air radiator tidak membeku pada suhu dingin yang ekstrim. Nah, sekian dari video saya. Mungkin ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.